Dari tangisan Mega untuk Jokowi dan kunjungan bersama Prabowo, ditulis oleh Panjat hadiseword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Politik itu dinamis dan bisa berubah dalam hitungan detik. Hal itu mungkin sedang terjadi di kancah perpolitikan tanah air saat ini, yang melibatkan partai-partai besar PDIP dan Gerindra. Beberapa waktu lalu santer dugaan bahwa antara Megawati Soekarno Putri dan PDIP pada satu pihak sedang mengalami kerenggangan atau ketegangan dengan Presiden Jokowi. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Sebab apabila PDIP benar-benar menjaga jarak dari Jokowi, maka ibaratnya Jokowi jadi sendirian di tengah-tengah intayan oposisi yang bagaikan serigala buas, sangat membahayakan posisi Jokowi. Indikasi bahwa partai pengusung ingin meninggalkan Jokowi tampak ketika dua kader banteng secara terbuka mengkritik strategi pemerintah dalam menangani pandemi. Terasa sekali kritikan itu dibuat-buat atau dicari-cari, sebab memang sudah tidak relevan lagi bicara soal lockdown untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun. Apalagi dikatakan bahwa Jokowi tidak memberlakukan lockdown, bisa digolongkan sebagai melanggar undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Rasanya mengerikan jika sudah mulai dikait-kaitkan dengan melanggar undang-undang. Dan gayung bersambut, ada oknum kader partai oposisi antara dalam kondisi sakau atau mabuk memuji narasi dari oknum banteng itu sebagai tanda-tanda mulai sadar atau siuman. Besar dugaan kader-kader banteng itu bicara bukan atas dasar pemikirannya sendiri, namun sudah berkonsultasi dengan sang pimpinan. Maka dari situlah mulai merebak anggapan di publik bahwa Jokowi hendak ditinggal secara perlahan. Gara-gara anggapan ini, simpatisan dan pendukung Jokowi mulai bereaksi keras. Bermunculanlah kecaman atau cemoohan terhadap PDIP, termasuk akan meninggalkan PDIP apabila Jokowi dibiarkan. Yang lebih mengemuka adalah ajakan atau imbauan untuk mengguramkan partai pemenang pemilu itu pada 2024 nanti. Kita tidak tahu apakah gara-gara reaksi keras para Jokower itu yang membuat perubahan terjadi dengan cepat, atau mungkin karena PPKM di bawah koordinasi Luhut Binsar Panjaitan mulai memperlihatkan hasil yang cukup baik. Sebab jangan lupa, ketika seorang kader banteng menyalahkan Jokowi karena tidak memberlakukan lockdown sejak awal, dalam waktu yang bersamaan, seorang koleganya menyasar malah LBP selaku komandan PPKM. Menjelang perayaan HUT RI ke-76 tampak penurunan grafik COVID-19 di berbagai daerah. Bahkan kini DKI Jakarta sudah masuk zona hijau. Artinya, PPKM di bawah kendali LBP memang bekerja dengan baik, dibantu aparat TNI dan Polri yang turut melakukan vaksinasi terhadap masyarakat termasuk di DKI Jakarta. Di lain sisi, kebekuan antara PDIP dan Jokowi terasa mulai mencair tatkala Megawati Soekarno Putri mengaku sedih jika Jokowi dihina. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, kata Megawati dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besakih, Bali, Rabu 18 Agustus 2021. Kemudian pada saat acara ramah tamah Presiden Jokowi dengan anggota Paskibraka Purna Tugas, ikut hadir Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Megawati mengusulkan agar Purna Paskibraka Indonesia menjadi duta Pancasila. Hubungan antara Megawati dan Jokowi yang tampak akrab pastilah menular pada partai politiknya. Simpatisan pasti menyambutnya dengan lega dan syukur. Sebaliknya, para oposisi dan musuh-musuh negara pasti gigit jari dan kecewa berkeping-keping. Tapi, tak ada asap tanpa api. Relasi antara Megawati, PDIP dan Jokowi yang membaik secara mendadak itu pastilah memiliki latar belakang atau penyebab. Politik itu penuh dengan deal atau kesepakatan. Lalu apa kira-kira kesepakatan yang telah terjalin antara Megawati dan Jokowi? Jika memang ada, tentu tidak bisa dilepaskan dari perhelatan nasional 2024 nanti. Sepertinya, tekad Megawati untuk memajukan sang putri Puan Maharani tidak bisa dihalangi lagi. Jika melihat realita, posisi yang tepat untuk Ketua DPR RI ini adalah cawapres untuk kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai capres. Prabowo Subianto adalah orangnya. Selain punya elektabilitas baik meski bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo, Prabowo adalah ketum Gerindra. Jika Prabowo disandingkan dengan Puan, di atas kertas memang unggul. Namun dengan catatan pendukung Ganjar dan Jokowi turut mendukung. Apabila pendukung Ganjar ngambek, posisi Prabowo Puan akan sulit. Namun jika Jokowi mengarahkan simpatisannya untuk mendukung Prabowo Puan, maka kans pasangan ini akan terbuka lebar. Jadi, dalam hal ini kartu Jokowi sangat strategis bahkan menjadi penentu. Sadar akan hal itulah yang kemungkinan besar membuat kubu Megawati kembali merekatkan hubungan dengan Jokowi.
Sinyalemen ini semakin kuat ketika Presiden Jokowi mengajak Prabowo meresmikan proyek jalan tol ke Kalimantan Timur beberapa hari lalu. Di Kalimantan, Jokowi dan rombongan meninjau lokasi ibu kota baru. Selama ini Prabowo memang mendukung soal pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan, tapi proyek ibu kota baru ini terancam mangkrak di era Jokowi gara-gara segala daya digunakan untuk mengatasi pandemi. Artinya, rencana pindah secara bertahap mulai 2024 harus dilupakan. Diajaknya Prabowo ke bakal ibu kota baru ini menurut beberapa pihak merupakan isyarat keras bahwa mantan Pangkostrat ini dipercaya Jokowi untuk meneruskan proyek tersebut. Memang masih terlalu dini untuk memastikannya, namun dinamika politik terbaru yang melibatkan Megawati, Jokowi, Prabowo meniscayakan hal tersebut. Bagaimana menurut Anda? Dilarikan ke rumah sakit Polri, Yahya Waloni alami pembengkakan jantung. Ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Nama Yahya Waloni kini ramai diperbincangkan publik. Mantan pendeta yang kini memeluk agama Islam dikenal sebagai pendakwah. Namun sayangnya hampir di seluruh ceramahnya selalu disisipkan ujaran kebencian terhadap agama lamanya, di mana Yahya tumbuh di keluarga besar Kristen yang taat. Yahya Waloni yang lahir 50 tahun lalu sebelum menjadi pendakwah adalah seorang pendeta. Ia terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode Gereja Kristen Indonesia di Papua, tepatnya wilayah 6 Sorong Kaimana. Dari rumor yang beredar, Yahya adalah seorang pendeta yang dikenal dengan sifat yang keras, frontal, kontroversi, dan pemabuk. Sampai pada titik jenuh menjadi pendeta, Yahya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Yahya beserta istri dan anak-anak memeluk agama Islam melalui sekretaris pimpinan cabang Nahdlatul Ulama atau NU Toli-Toli bernama Komarudin Sofa. Setelah menjadi mu'alaf, Yahya Waloni mengganti nama menjadi Muhammad Yahya, sementara sang istri yang bernama Luciana diubah menjadi Mutmainah. Sedangkan anak-anaknya dari Silviana diganti Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria tetap memakai nama tersebut. Tabiat dan sifat Yahya Waloni tidak berubah meskipun kini menjadi seorang muslim dan didapuk sebagai seorang penceramah. Kontroversi dalam ucapan secara belak-belakan menghiasi setiap dakwahnya. Ini tak lain karena Yahya selalu menghina, melecehkan, bahkan menghujat agama lamanya sebagai bagian marketing agar dikenal lebih luas lagi bagi jamaah yang ingin mengikuti dirinya. Tak sampai di situ saja, Yahya pun sering mengolok-olok tokoh maupun pejabat publik yang berseberangan dengan pemahaman dirinya. Inilah yang membuat sebagian masyarakat yang berakal sehat membenci atas ceramah-ceramahnya. Dengan kejadian itu, Yahya sering dilaporkan ke polisi karena tindakan ujaran kebenciannya yang selalu menyinggung SARA. Publik dibuat kesal lantaran tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menangkap ustadz dadakan ini untuk diproses sesuai hukum. Bukannya berubah karena begitu banyaknya pelaporan terkait ceramahnya yang kontroversial, tetapi ia semakin menjadi. Bagi Yahya, privilege dengan status sebagai ustadz dapat membentengi kegiatan ceramahnya karena didukung oleh umat muslim. Umat muslim yang mana? Umat muslim bersumbu pendek yang senang teriak takbir di jalan ketika demo. Dengan kegigihan dari masyarakat yang peduli dengan pluralisme, akhirnya laporan atas pelecehan agama dapat ditindaklanjuti. Yahya kini ditangkap oleh Barreskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah dan puji Tuhan, Allah telah hadir untuk membungkam pikiran, perbuatan, dan perkataan dari ustadz yang tindak tanduknya tidak mencerminkan sebagai tokoh agama. Biarlah Yahya membuka mata bahwa Tuhan adil bagi umat yang dihinanya. Setelah beberapa jam penangkapan, Yahya dikabarkan sedang sakit. Kadif Humas Polri Irjen Argi Yuwono mengonfirmasi bahwa Yahya Waloni dibawa ke rumah sakit lantaran ada pembengkakan pada jantung. Yahya Waloni ditangkap karena penodaan agama, memang memiliki riwayat penyakit jantung. Kalau punya penyakit yang sewaktu-waktu bisa mengancam hidupnya, kenapa penceramah mu'alaf ini berani menantang hukum? Dari penangkapan bisa membuat jantung berdebar-debar, apalagi jika divonis bersalah. Itulah akibatnya jika berdakwah semata-mata hanya untuk finansial dan popularitas. Menjual agama orang lain bagi Yahya dapat menguatkan otot jantung ketimbang ditangkap dan menjalankan proses persidangan hingga dimasukkan ke dalam bui. Semoga jantung Yahya Waloni tidak berhenti berdetak. Sementara itu, pengacara Rizik Sihab atau HRS Aziz Yanuar menyebutkan bahwa Yahya Waloni memiliki beberapa pengacara yang akan mendampingi pada kasus penodaan agama. Pengacara sekaligus jubir FPI tersebut menjelaskan salah satu pengacara yang akan mendampingi Yahya adalah Juju Purwantoro yang merupakan mantan pengacara almarhum Ustadz Mahir Atualibi alias Sony Eranata.
Aziz Yanuar menyayangkan atas penangkapan Yahya Waloni karena ceramah yang disampaikan terkait kitab Injil adalah fiktif alias palsu, hanya ditujukan untuk umat Islam dan bukan untuk umum. Lihat tulisan yang di bold. Aziz ini terlalu bodoh menanggapi penangkapan Yahya. Jelas-jelas itu suatu pelecehan terhadap kitab suci agama Kristiani dan disebarkan melalui akun YouTube Tridato maupun disebarkan oleh pihak lainnya. Jadi, penyebaran konten tersebut bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Ya, kami sangat menyesalkan ya. Kami duga itu ditujukan untuk umat Islam bagian dari ceramah agama, tutur Aziz Yanuar. Apakah wajar di setiap ceramah agama Islam harus melecehkan maupun menistakan agama lain, sehingga Aziz mengklaim itu hanya ditujukan untuk umat Muslim? Apakah memang begitu ajaran orang Muslim yang sesungguhnya? Tentu tidak. Justru, penangkapan Yahya Waloni karena konten ujaran kebencian terhadap agama Kristiani sengaja disebarluaskan, sehingga menjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Kristiani. Lagi pula, Yahya Waloni tidak pernah mengajarkan agama Islam secara menyeluruh, tetapi paling fasih menjual ajaran agama yang dianut sebelumnya untuk dinistakan. Video-video yang telah diunggah selain membuat keresahan juga berdampak pada kebinekaan yang akan merobek persatuan antar agama di Indonesia. Jika ceramah penindasan terhadap agama lain hanya ditujukan untuk umat Islam, seharusnya tayangan kegiatan ceramah Yahya Waloni tidak dipublikasikan ke khalayak umum. Bagi saya, seorang Aziz Yanuar yang berstatus pengacara, tetapi memiliki nalar dan pikirannya sekelas anak balita, kualitas cara berpikir yang no make sense dan tidak bermutu. Logika yang dipakai Aziz cenderung selalu terbalik. Sudah sangat jelas bahwa tindakan Yahya Waloni melanggar Undang-Undang ITE karena ujaran kebencian ditujukan ke khalayak umum. Walaupun kini Yahya Waloni dirawat, proses hukum tetaplah berjalan. Inilah hukum tabur tua yang diterima Ustadz kaleng-kaleng yang selalu menghina Roh Kudus, Injil dan orang lain. Jika sudah mantap dengan pilihan agama barunya, jalankan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk membenci agama lama. Karena bagi saya, orang-orang yang selalu merendahkan agama lamanya adalah orang yang tidak bisa move on dengan agama yang ditinggalkannya. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?